Usah kau pikirkan kemana engkau pergi. Pikirkan saja lewat jalan mana engkau hendak kembali pulang. Hakikatmu adalah penghuni surga, maka rengkuhlah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kaji ini adalah persoalan keimanan, di mana persoalan keimanan ini menjadi landasan mutlak bagi seseorang yang muslim untuk memahami sepenuhnya. Karena pemahaman terhadap keimanan ini tidak terlepas dari persoalan ilmu kalam, tidak terlepas dari persoalan ilmu fikih, tidak terlepas juga dari kaitannya dengan persoalan adabiyah atau dalam hal ini adalah akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu memang ini dimensinya sangat luas, tetapi al-mu'allif hadzal kitab atau penulis kitab ini telah memberikan landasan-landasan yang fundamental, yaitu bahwa di dalam iman yang jumlahnya 77 itu pemahaman didasarkan yang pertama adalah terhadap masalah iman yang pokok. Nah, iman itu sendiri di dalam kitab ini ada yang kalau saya lihat dibagi menjadi yang fundamental, yaitu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada itu rencana, qadar itu ketentuan atau rencana yang sudah terjadi. Lalu ada juga iman itu kalau saya bagi selain 6 ini berarti dibagi menjadi yang lain lagi dalam kelompok 2 besar, yaitu kepribadian. Artinya secara personal kita harus menunjukkan sikap-sikap yang namanya a'malus sholeh, perbuatan-perbuatan soleh yang kemarin didefinisikan. Apa itu iman itu? Yaitu perbuatan-perbuatan soleh yang ketika dilakukan iman kita menjadi tambah dan ketika dikurangi iman kita menjadi berkurang. Apa itu? Yang pertama adalah cinta Nabi, ya, sabar, syukur dan sebagainya, yang itu nanti akan kita lalui satu persatu. Kemudian berkaitan dengan orang lain, ya, contohnya tidak hasud, amanah dan sebagainya, yang kesemuanya itu ada 77 iman. Dalam perspektif keilmuan yang orientalis, ya, yang fundamental ini memang ditinggalkan, dan yang kaitannya dengan kepribadian ini sebagian besar juga ditinggalkan, ya. Tapi kalau kaitannya dengan orang lain sebagian dipakai, karena memang arahan dari orang-orang orientalis adalah persoalan-persoalan yang kaitannya dengan ekonomi dan kehidupan duniawiyah. Sehingga bagi kita orang muslim harusnya mengarah kepada hal-hal yang seharusnya diarahkan oleh agama itu sendiri. Wal muradu bihadzal baiti ana amalal imani zawat ajza'in wa khisalin wa hiya allati tazidu a'malul insan bil ityan biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha wa amma aslul iman alladhi huwa at-tasdiq fala yanqusu li annahu law naqasa lakana syakkan wala yasihu al imanu ma'asyak. Jadi artinya inti dari iman itu adalah pembenaran. At-tasdiq wa amma aslul iman alladzi huwa at-tasdiq, pembenaran. Benar bahwa Allah itu ada. Benar bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Benar bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, pembenaran-pembenaran itu hendaknya tidak dikurangi atau harus benar.
Karena kalau pembenaran itu tidak bulat, itu namanya ada keraguan. Kalau ada keraguan, berarti iman kita tidak sah. Misalnya, kita seringkali protes terhadap Allah. Jadi seakan-akan protes kita itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil. Nah, kalau ada perasaan bahwa Allah ini tidak adil, kalau ada keraguan tentang sifat Allah yang adil ini, maka berarti iman kita itu dipertanyakan. Tiap malam sholat, nggak pernah lepas, puasa terus begitu. Tapi ketika rezeki kita itu sedang diuji oleh Allah, ya, itu sebenarnya menguji tentang keimanan kita. Lalu kita, ya Allah, saya ini kan sudah sholat, saya ini kan sudah puasa, saya ini kan juga sudah kerja, tiap malam sholat, tapi ya Allah kok masih miskin. Hai, itu ceritanya gimana? Seakan-akan kan tidak bersyukur terhadap pemberian dari Allah, justru menanyakan atau meragukan tentang keadilan dari Allah. Ini sering kali kita lakukan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena al-imanu huwa at-tasdiq. Fala yang kusuli annahu law naqasa lakana syakka. Kalau mamang wala yasihu al-imanu masya. Kalau mamang ya sudah, tidak ada hal-hal yang kita dikatakan seperti itu. Jadi memang seringkali yang menggoda iman itu adalah persoalan-persoalan dunia. Maka kalau kembali kepada puisi yang telah saya bacakan tadi, sebenarnya kita ini seringkali salah langkah karena kehidupan kita di dunia ini semata-mata untuk mencari kebahagiaan di dunia. Padahal yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak ada. Loh, Pak, ada itu kan di dalam doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah. Perlu dipahami bahwa pemahaman terhadap doa ini hasanah. Berilah aku kehidupan di dunia yang baik. Itu yang baik itu maknanya bukan berarti berlimpah rezeki, berlimpah harta, berlimpah pangkat, serba enak. Enggak, tetapi yang namanya hasanah di sini adalah kedamaian hati, kebaikan hati, berbuat baik terhadap sesama, terhadap diri sendiri, dan terutama juga berbuat baik, bersikap baik terhadap Allah. Inilah yang akan mendatangkan kedamaian. Inilah yang namanya hasanah. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Sudahlah, apapun kita sekarang ini, betapapun kita berlumuran dosa, betapapun kita sangat jauh dari kebaikan, tetapi ketika hati kita ini ingin mencapai kepada Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik dengan cara yang engkau bisa, dengan cara yang kita bisa. Jika engkau masih memiliki 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai bicara. Biarpun 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang, dan datanglah lagi. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima uang palsumu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.